Ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan, dan sekarang kami akan lanjutkan dialog bersama dengan Bapak Matias Haryadi selaku pendiri dan pemimpin redaksi media Katolik Indonesia Sesawi.net, Teach TV dan Vatikanesti. Selamat sore Pak Haryadi. Selamat sore Mbak. Baik Pak Haryadi, tadi kita sudah mengikuti ya terkait dengan jalannya misa untuk penghormatan terakhir Paus Fransiskus, khususnya umat Katolik kan pasti sangat merasa kehilangan yang mendalam terkait dengan hal ini. Menurut Pak Haryadi lantas, apa saja kira-kira kenangan dan pelajaran dari sosok Paus Fransiskus yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari? Ya, saya sebagai orang Katolik Indonesia, tentu saja dengan semua umat Katolik di Indonesia merasa kehilangan. Tetapi kehadiran atau keberadaan Bapak Suci almarhum Paus Fransiskus itu sudah memberi warna sejarah baru di dalam gereja. Karena dia membuat reformasi radikal di dalam gereja sendiri, sehingga banyak hal baru yang dulu tidak pernah dilakukan oleh paus-paus sebelumnya, dia memulai sesuatu yang tradisi yang baru. Misalnya pada waktu hari Kamis Putih, dia mengunjungi para narapidana, membasuh kaki mereka dan kemudian mencium. Ini sesuatu hal yang baru, sehingga itu katakanlah menjadi semacam letupan-letupan besar di dalam gereja yang akhirnya juga mengubah cara gereja melihat dirinya sendiri. Gereja menjadi lebih memasyarakat, gereja tidak lagi dilihat sebagai lembaga triumfalis, tetapi gereja dianggap atau dipersepsi sekarang sebagai gereja yang harus melayani masyarakat. Karena Paus mengatakan gereja itu jangan duduk di sebuah ruangan yang suci, tapi harus menjadi semacam gereja di pasar, gereja rumah sakit yang melayani orang-orang yang datang yang harus dilayani. Dan itu salah satu katakanlah warisan besar yang kita bisa peroleh dari almarhum Sri Paus Fransiskus. Khusus untuk gereja Indonesia, Paus Fransiskus sangat memberi apresiasi luar biasa karena dari Indonesia inilah banyak menyumbang para imam, para bruder, para suster yang berkarya di seluruh dunia. Sehingga Bapak Suci pernah bilang, kalau kalian misi-misi itu kurang orang, jangan lupa ya dengan pulau-pulau Indonesia, karena Indonesia memproduksi atau menghasilkan banyak imam, banyak suster, dan banyak bruder. Ingat, Indonesia itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia menjadi salah satu contoh peran negara yang sangat baik dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ikanya, sehingga menjadi semacam katakanlah role model atau contoh baik bagaimana sebuah masyarakat yang pluralis ini bisa tetap bersatu, saling cinta, mencintai, saling bertoleransi sosial, dan terjadilah apa yang kita sebut dengan harmoni sosial di masyarakat. Begitulah Mbak. Baik, warna baru dalam perjalanan reformasi gereja Katolik memang ini menjadi warisan, karena kita tahu sosok Paus Fransiskus ini sangat progresif ya dalam memperjuangkan apa yang ia yakini dalam masa-masa kepausannya. Dan jika kita lihat lagi kan Paus Fransiskus ini berasal dari Ordo Yesuit ya, sebagian dari ordo tersebut. Nah, untuk di Indonesia sendiri saya ingin tahu pandangan Anda, jejak-jejak yang sudah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus dan juga Ordo Yesuit sudah seperti apa perkembangannya? Karena kita harapkan kan memang semakin luas sehingga apa yang sudah menjadi kebaikan yang sudah ditanamkan ini bisa dirasakan oleh orang banyak. Seperti apa Pak Matias? Saya sendiri mantan Yesuit, sehingga saya berbicara dari perspektif spiritualitas Ignatian Yesuit. Jadi kristenisasi atau gereja Katolik muncul di Indonesia karena jasa para misionaris. Salah satunya misionaris terbesar kita adalah Santo Franciscus Xaverius. Dia pernah datang ke Indonesia dan sampai ke Maluku. Dan kemudian dia berlayar ke arah utara, mau masuk ke Tiongkok, tetapi karena sakit kemudian dia meninggal ke sana. Dan salah satu bagian tubuhnya itu dimakamkan di India, dan juga di gereja Del Gesù. Gereja Del Gesù itu gereja Yesuit yang letaknya tidak jauh dari Collegio Del Gesù dari Roma, di mana para frater Yesuit dari seluruh dunia belajar teologi dan di sana. Jadi gereja Indonesia dalam banyak hal itu dirintis oleh para senior kami zaman dulu, yaitu para Yesuit yang menjadi misionaris. Sehingga ketika kemudian muncullah yang namanya Vikariat Apostolik Batavia, para Yesuit di sana, para uskup itu kemudian membagi wilayah Indonesia menjadi berbagai macam wilayah baru apostolik, dan kemudian satu persatu kemudian diserahkan kepada
ordo atau kongregasi religius lain. Jadi misalnya di Flores itu kemudian diserahkan ke Societas Verbum Divini atau SPD, kemudian di daerah Sulawesi Utara diserahkan kepada MSC, di daerah Sumatera Selatan diserahkan dengan SCY, di daerah Jawa Timur diserahkan dengan Lazares atau CM, kemudian sebagian wilayahnya diserahkan kepada Karmelit, dan seterusnya. Sehingga Gereja Indonesia ya sedikit boleh berbangga bahwa Ordo Yesuit itu dalam banyak hal juga memulai kekatolikan di Indonesia. Begitulah kurang lebih, Mbak. Baik, warisan yang sangat-sangat baik untuk diteruskan. Nah, terakhir mungkin Pak Matias dalam kesempatan ini, atas nama pribadi atau mewakili golongan, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan prosesi pemakaman dan juga harapan Anda di hari-hari ke depannya seperti apa? Nah, tentu saya sebagai orang Indonesia sangat bersyukur bahwa Gereja Katolik semesta pernah mempunyai yang namanya Paus Fransiskus, karena jejak peninggalan dan spiritualitasnya itu sudah secara radikal merubah gereja dari dalam. Antara lain bahwa gereja harus semakin akrab dengan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebentar lagi masuk masa konklav setelah apa yang disebut dengan 9 hari masa perkabungan atau Novem Diales. Jadi setelah selesai, kemungkinan tanggal 5 atau 6 Mei yang akan datang akan berlangsung konklav. Dan Gereja Katolik Indonesia itu mempunyai Kardinal Suharyo yang mendapat juga kesempatan sebagai kardinal elektor atau kardinal pemilih yang nanti ikut berpartisipasi dalam konklav ini. Siapa tahu salah satu kardinal elektores dari Asia, apakah itu Kardinal Suharyo, apakah itu Kardinal Tagle dari Filipina, siapa tahu loh ya, menjadi paus baru. Tentu saja kita sebagai orang Indonesia senang dan bergembira kalau salah satu kardinal dari kita sekali waktu pernah menjadi paus. Tetapi kita juga sangat menghargai, sangat mengapresiasi langkah Bapak Presiden Prabowo Subianto yang mengutus mantan Presiden Pak Joko Widodo, Pak Jonan, Pak Natalius Pigai, dan Pak Thomas Jiwandono sebagai wakil resmi pemerintah dan bangsa Indonesia untuk ikut dalam misa requiem tadi. Begitulah Mbak Astrid. Baik, terima kasih untuk waktu dan juga pandangan yang telah dibagikan bersama kami di Breaking News Berita 1, Bapak Matias Haryadi, pendiri dan pemimpin redaksi media Katolik Indonesia Sesawi.net, Teach TV, dan Vatikanisti. Selamat